Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Faisal Rashid Tarhab. Kali ini kita akan mengerjakan NetAcad Cisco Packet Tracer 13.2.6 dengan judul Verify IPv4 dan IPv6 Addressing. Di sini kita disajikan sebuah addressing table di mana ada 5 device, yaitu ada router 1, router 2, router 3, dan PC1, PC2. Di mana router 1 IP-nya sekian dari gig 0/0 dan serial 0/0/1. Lalu hmm, oke, ada 3 IP di sini dengan IP yang berbeda ya. Kita lanjut ke objektifnya aja. Objektif pada lab kali ini ada di yang pertama, complete the addressing table documentation. Yang kedua, test connectivity using ping. Dan yang ketiga, discover the path by tracing the road. Background, oke, kita mulai di step 1. Intinya, pada lab ini kita akan melakukan verifikasi konfigurasi IPv4 dan IPv6 pada jaringan dual stack. Jaringan ini memiliki 3 router, yaitu router 1, 2, dan 3. PC1 berada di sisi kiri melalui router 1, sedangkan PC2 ada di sisi kanan melalui router 3. Tujuan lab ini adalah melengkapi addressing table pada PC1 dan PC2 menggunakan perintah ifconfig all atau ifconfig/all. Setelah itu koneksi diuji menggunakan ping untuk memastikan PC1 dan PC2 bisa saling terhubung. Terakhir, jalur paket dicek menggunakan tracer untuk melihat router mana saja yang dilewati dari PC1 ke PC2 dan sebaliknya. Oke, kita masuk ke addressing table PC yang perlu diisi. Dari topologi dan instruksi PC2 sudah bisa kelihatan dari perintah tracer yang diberikan, yaitu IP dari PC2 ada di IPv4 10.10.10.20 dan IPv6-nya ada di 201 DB8 1.1.4.A. Dan untuk PC1 IP-nya ada di 10.10.198 dan IPv6-nya ada di 201 DB8 1.1.A. Jadi tabel PC-nya kemungkinan besar seperti PC1 interface NIC IP address atau prefixnya tadi 10.10.1.98/27, default gateway-nya 1.97, PC2 IPv4-nya 10.10.1.20/28, default gateway-nya 10.10.1.17, PC1 IPv6-nya di 201 DB8 1.1.A/64, dan juga untuk PC2 IPv6-nya di 201 DB8.1.4.A/64. Untuk IPv6 gateway di paket tracer kita bisa munculkan dengan cara IPv6 config/all. Kalau yang muncul link lokal, tulis sesuai hasilnya. Biasanya gateway-nya berupa alamat FE80 dari interface router. Oke, kita mulai ke PC1. Lalu kita ke desktop, lalu kita ke command prompt. Nah, kita akan mengetikkan if config all untuk melihat semua data-datanya. Semua IP-IP-nya if config/all. Oke. Yang keluar ada fast Ethernet 0. Di sini kita tahu physical address kita berapa. Lalu link lokal IPv6 kita berapa. IPv6 kita di sini ada IPv4 kita juga, ada subnet mask kita, dan ada default gateway kita. Lalu ada oke, udah itu aja. Lalu selanjutnya kita ketik di ifconfig v6 all connection, ifconfig v6 if v6 config all IPv6 config/all. Oke, di sini terlihat yang keluar sama saja kayak tadi, tapi lebih terkhusus yaitu di bagian IPv6. Di mana di sini ada physical address-nya, lalu ada link lokal IPv6 address-nya, IPv6 address, lalu ada default gateway dan DNS server. Oke. Lalu kita coba cek ke bagian PC2. Kita lakukan ifconfig dan if
6 all desktop comment. Oke, if config slash all. Oke, di sini karena all terlihat semua dari IPv6-nya ada IPv6 address 201.db81.4.a, IPv4 addressnya di 10.10.1.20, subnet max-nya 255.255.255.240, default gateway-nya FE80.3. Kalau untuk default gateway IPv4-nya 10.10.1.17. Oke. Lalu kita coba kalau kita pakai if v6 config slash all. Oke, sama seperti tadi yang keluar tuh udah lebih tersusun atau karena yang kita mau dari if config all ini hanya di bagian IPv6-nya saja. Beda sama yang tadi. Kalau yang tadi kita hanya if config all, jadi yang keluar adalah semua data-datanya. Sementara kalau di sini hanya meminta data dari IPv6 atau konfigurasi IPv6-nya saja. Oke, selanjutnya kita diperintahkan untuk melakukan tes ping dari PC1 ke PC2. Melakukan command prompt lagi. Ping 10.10.1.20. Oke, ada satu yang timeout masih kita bikin sempurna 100%. Oke, artinya ping dari PC1 ke PC2 berhasil. The ping is successful. Lalu ping dari PC2 ke PC1. Ping 9. Tunggu. Oke, ada RTO1, RTO2, RTO3. Oke, empat-empatnya masih RTO ternyata. Space for ping 4. Ping 10.10.1.98. Oke, kalau gitu kita coba ping. Oh, kita lihat dulu IP-nya ada apa enggak. Si 2 ini. Ya, harusnya ada dong. Oke, kita hanya bisa ngeliat dari IP tadi. IP-nya dia di mana IP? Oh, kalau si satu dia IP-nya berapa? Kalau 100, 10.10.100. Oke, salah kita. Harusnya pingnya ke 100. Ping 10 10.10.1.100. Oke, request timeout artinya PC1 bisa melakukan ping ke PC2, PC2 juga bisa melakukan ping sebaliknya ke PC1. Selanjutnya kita akan coba tes ping untuk IP V6-nya. Ping 201 DB8 11A. Oke, replay. Ping berhasil, lalu kita coba dari PC1 ke PC2. Oh, berhasil juga. Ping 201 DB8 1.4 A. Oke, terlihat berhasil juga. Artinya PC1 bisa melakukan ping ke PC2 melalui IP V4 dan V6. PC2 juga sebaliknya bisa melakukan ping ke PC1 melalui IP V6 dan V4. Setelah itu kita akan mencoba yang namanya tracer. Kita akan trace IP V4 dari PC1 ke PC2. Itu dengan tracer.
10.10.1.20. Oke, bisa kita lihat trace-nya. Alamat yang dilewati adalah 10.10.1.97, yaitu gateway dari alamat itu sendiri atau router. Lalu melewati 10.10.1.5, 10.10.1.10 dan sampai akhirnya ke 10.10.20. Bisa kita lihat di sini di mana 20 adalah tujuannya di sini. Lalu 10 10 dan lain-lain. Oke. Lalu kita akan coba untuk tracer si IP V6-nya. 201.dp8.1.4 tracer. Oke, trace complete. Jalur melewat yang dilewati oleh jalur di 201 db8 1.1.1 1.2.2.1 1.2 1.3.2 1.4.a trace complete. Oke, kita coba sebaliknya di PC2 melakukan tracer 10 titik 10.10.1.100. Oke, trace complete yang dimana trace melewati 10.10.1.17, 1.9, 1.6 dan terakhir sampai ke tujuan yaitu 1.100. Lalu kita coba trace menggunakan IPv6 tracer 201 db8 1.1.a. Oke, trace complete sampai yang dimulai sebaliknya. Kalau tadi di misi 1 dimulai dari 1.1.a dan berakhir di 1.4.a, sekarang dimulai dari 1.4.1 sampai 1.1.a. Trace complete. Oke. Jadi pada lab ini kita tidak membuat konfigurasi besar dari awal, tetapi melakukan pengecekan konfigurasi jaringan dual stick. Pertama, IPv6 dicek menggunakan ifconfig_all dan ifv6config_all. Setelah itu, koneksi diuji dengan ping, lalu jalur paket dilihat menggunakan tracer. Jika ping berhasil dan tracer menampilkan jalur dari PC1 ke PC2 melewati router 1, router 2, dan router 3, artinya konfigurasi IPv4 dan V6 sudah berjalan dengan benar. Oke, ini sudah sesuai dengan objektif. Artinya praktikum pada kali ini sudah selesai. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.